Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugini dari jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia. Kali ini akan masuk pada topik tentang pasif strategi dalam rekayasa penerangan arsitektural. Nah, sebagai kelanjutan dari pembicaraan tentang delighting, kemudian artificial lighting, maka kita ketahui ada 3 level yang bisa kita pilih untuk mencapai kualitas kenyamanan termal, mulai dari prinsip perancangan dasar, pasif, dan aktif. Yang aktif, yang artificial sudah kita bicarakan, termasuk dengan teknologi-teknologi yang sudah diaplikasikan di lapangan, khususnya berkaitan dengan desain komponen arsitektural untuk penerangan buatan. Kemudian juga termasuk teknologi switching dan dimmingnya sudah kita bicarakan. Nah, kali ini kita masuk kepada aspek pasif strategi, yaitu strategi lanjut pada penerangan alamiah yang menggunakan teknologi-teknologi yang relatif, ya, saya katakan relatif advance, ya, karena mungkin saja sekarang sudah menjadi jamak dan ada lagi teknologi yang lebih maju. Mari kita mulai saja. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pada fokusnya kali ini kita akan bicara tentang aplikasi kasus delighting untuk strategi lanjut. Dan untuk mengawalinya saya akan mereview dulu bahwa ketika kita mendesain untuk pencapaian kenyamanan pencahayaan, ada 3 level yang kita lakukan pada tahap desainnya. Yang pertama adalah tingkat 1, kita akan merancang geometri cahaya dan warna permukaan, di mana dari level 1 ini effortnya mungkin tidak terlalu besar kalau dibandingkan pada tingkat 2, yaitu pencahayaan alamiah. Kemudian ini sebenarnya bagian juga dari strategi pasif, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tingkat 3, yaitu pencahayaan elektrikal. Nah, dalam konteks ini kita akan bicara di pasif strategi, tetapi pencahayaan alamiah yang effortnya lebih tinggi dari sekedar prinsip perancangan dasar, sehingga bisa disebut sebagai teknologi terkini di dalam pasif strategi di lighting yang relatif mungkin masih dikatakan advance, ya, walaupun sebenarnya sudah tidak, ya. Oke, nah kita mulai di sini. Sebenarnya kalau kita mendesain dengan pendekatan penerangan alamiah secara menyeluruh, maka ada komponen-komponen desain arsitektural yang bisa kita gunakan sebagai cara atau sebagai media atau strategi dalam penyelesaiannya. Ini dikatakan sebagai strategi delighting-nya. Pertama, kita merancang orientasi bangunan yang tepat, sehingga kita bisa memasukkan delighting, penerangan alamiah dengan maksimal. Kemudian kita juga menetapkan geometri ruang dan masanya, lanskap, permukaan interior, bukaan, dan sumber cahaya. Nah, komponen-komponen ini kita perhatikan, ya, dan itu tidak cukup kalau hanya prinsip perancangan dasar, karena pada kondisi tertentu kita berhadapan dengan kasus di mana bangunan kita tidak mempunyai kemewahan untuk bisa menangkap bola langit dari jendela secara konvensional. Karena mungkin saja ruangan kita ada di basement, ya. Sementara karena sesuatu dan lain hal kita harus menempatkan ruang-ruang fungsional yang membutuhkan penerangan alamiah pada ruang tersebut, ya. Adalah tidak menutup kemungkinan, ya, seperti itu. Atau kita berhadapan dengan fungsi ruang yang memang adanya di bawah di subway, ya, toh. Stasiun-stasiun MRT yang ada di bawah, itu kan semua membutuhkan penerangan alamiah yang menjadi sikap dari ownernya. Nah, kemudian arsitek harus mewujudkannya bagaimana, padahal kita tidak bisa menangkapnya. Nah, untuk itulah maka kita akan belajar teknologi yang lebih advance dari yang konvensional untuk bisa menerapkan strategi delighting dalam bangunan kita.
Nah, ini yang tadi disampaikan bahwa pada prinsipnya sebenarnya kita punya peluang, yaitu bukaan jendela, bukaan atap, dan bukaan dinding. Nah, pada kondisi tertentu, bukaan-bukaan dinding dan jendela yang konvensional kita tidak mungkin lakukan. Sehingga kita menggunakan bukaan-bukaan yang mengandalkan atap, dan itu pun juga kadang-kadang tidak bisa kita lakukan. Sehingga kita harus menggunakan teknologi-teknologi lain yang sering kita sebut sebagai strategi penerangan alamiah jarak jauh. Nah, ini adalah yang umum yang sebenarnya sudah banyak kita gunakan, yaitu skylight untuk atap, clerestory, monitor, dan ada atap-atap yang berbentuk seperti gergaji, begitu ya. Itu sudah kita gunakan ya di atap, dan itu sifatnya sangat arsitektural karena melekat pada konstruksi. Ya. Bahkan dalam kondisi tertentu menyebabkan pemikiran yang harus terintegrasi dengan aspek-aspek yang sifatnya struktural. Gitu. Namun demikian adalah mungkin ya untuk kondisi tertentu kita tidak bisa menerapkan itu, maka kita bisa menggunakan yang umum sekarang ini tubular skylight atau lubang cerobong atau shaft cahaya. Ada satu lagi yaitu serat optik ya. Bisa dilakukan, dikombinasikan dengan nanti heliostat dan seterusnya. Nah, ini kalau yang seperti skylight, clerestory, dan kemudian atap gergaji dan seterusnya, saya pikir itu sudah kita bicarakan saat kita membicarakan di lighting. Nah, saya akan membicarakan yang selanjutnya, yaitu yang berkaitan dengan teknologi-teknologi. Dalam hal ini yang pertama adalah light tube. Dalam kondisi tertentu, kita sudah tidak mungkin lagi menggunakan hal-hal yang tadi disebutkan, maka kita bisa menggunakan beberapa teknologi yang sebenarnya secara pabrikan sudah dibuat, sehingga Anda tinggal menginstalasikan. Di mana di sini ada bagian-bagian komponen yang menerima atau capture zone, ya, yang diletakkan di bagian bangunan yang bisa menangkap bola langit dengan sempurna. Kemudian ada bagian-bagian yang di tengah ini yang itu disebut sebagai transfer zone dan ada yang delivery zone. Nah, transfer zone itu pasti akan fleksibel, panjangnya seberapa tergantung dari jarak antara capture dengan delivery zone-nya. Kalau memang ternyata harus jauh begitu karena memang ruangnya di bawah ya harus panjang dan seterusnya. Oleh sebab itu ini nanti di sini pasti akan menggunakan teknologi bahan yang unik sehingga cahaya yang ditangkap oleh bagian yang penerima ini bisa direfleksikan berulang-ulang tanpa kehilangan banyak energi, sehingga ketika diturunkan ke delivery zone-nya itu cahayanya tidak terlalu banyak terbuang. Ya, Anda bisa lihat nanti detail-detailnya ketika Anda browsing. Nah, ini Anda lihat tadi bagian-bagiannya ada bagian yang capture zone, transfer zone, dan delivery zone. Nah, aplikasinya macam-macam ya, seperti itu. Tergantung dari kondisinya. Nah, ini contoh di sebuah ruang besar, ini pabrik ya. Anda bisa lihat pada kondisi-kondisi tertentu, lihat lampunya tidak hidup, tetapi mengandalkan dari light tube yang tadi diinstalasikan di sini. Nah, ini kebetulan karena memang manufaktur ya tidak perlu sealing ya, seperti itu. Sehingga cukup dipasang capture-nya di atap, kemudian transfernya, tube-nya itu disesuaikan ketinggiannya, kemudian di sini ada output-nya. Nah, ini tentu saja nanti dia kalau dikombinasikan besok ya, dikombinasikan dengan lampunya, lampu yang artificial, yang mungkin sudah dipasangi sensor yang kemarin kita sudah bicarakan, nanti Anda akan perdalam lagi dengan kasus-kasus yang Anda akan sampaikan nanti ya, sebagai pendalaman studi Anda secara mandiri, yang mungkin sensornya itu dikombinasikan dengan sensor cahaya sekitar, sehingga begitu
cahaya dari bola langit menurun, sudah tidak memenuhi persyaratan kinerja ruangnya, maka kemudian barulah lampu artificialnya itu hidup. Dia terkombinasi antara pasif dan aktif secara sinergis dengan cara yang tepat. Disinilah perlu teknologi yang saya yakin dengan membrowsing di internet sudah banyak sekali. Dan Anda harus kenali itu, sehingga tidak asing lagi di dalam penyelesaian desain. Secara prinsip Anda bisa lihat seperti ini. Ini bagian yang capture menangkap dari bola langit. Kemudian ini transfer bagian yang mentransfernya, tubenya, Anda bisa lihat tubenya ya panjangnya ya tergantung dari jarak antara penangkap ini dengan outletnya. Bisa panjang seperti ini, dan kursor saya bisa dilihat, atau bisa pendek, ya tergantung. Nah, pada kondisi tertentu Anda bisa lihat, kemudian itu dipolakan, ini sudah diatur, mungkin sebarannya, kemudian setelah dihitung kualitas intensitas cahaya yang mungkin, sehingga kita tahu jarak antar outletnya itu berapa, agar penerangan yang jatuh di bidang kerjanya menjadi memenuhi syarat, ini sudah diperhitungkan, maka dibuatlah perencanaan titik-titik outletnya ini. Nah, dengan titik-titik outlet ini, dengan mempertimbangkan konstruksi di atapnya dan seterusnya, maka kita akan membuat tubnya ini. Tentu saja di sini digunakan material dengan teknologi yang advance untuk menjamin bahwa cahaya-cahaya yang dikumpulkan, ditangkap itu bisa didistribusikan dengan kehilangan cahaya yang relatif sedikit. Ya. Nah, ini contohnya diterapkan. Jadi ini misalnya ini ruang tertentu, ini ditangkap, Anda lihat ini bagian tubenya dan ini outletnya, ini sudah diperhitungkan ya. Tentu saja. Ini yang ada di bawah pun bisa mendapat dengan tube yang panjang dan seterusnya. Dan ini sudah menjadi hal yang walaupun dikatakan lanjut, advance, tapi sebenarnya itu sudah banyak digunakan dan Anda harus sadari keberadaan teknologi ini. Ini contohnya ini sudah digunakan di rumah tinggal biasa ya. Ini Anda lihat, ini outletnya, ini adalah daylighting gitu, tetapi disambungkan dengan tube dan di sana di atap ada capture-nya. Ini juga kita bisa lihat. Dan Anda sadari bahwa mungkin instalasinya menjadi mahal begitu ya, tetapi secara operasional dia menjadi murah. Dan satu lagi yang tidak bisa dibeli digantikan oleh artificial lighting, yaitu spektrum cahayanya yang pasti lebih kaya ya, dan tidak bisa tergantikan dengan artificial lighting. Lighting itu secara psikologis memberikan kesan yang lain dan kenyamanan mata juga lain. Memang ciptaan Allah kita tidak bisa menyamai ciptaan Allah, yaitu bagian dari kekuasaan Allah, dan kalaupun kita meniru pasti ada hal-hal effort yang dirugikan ya. Sehingga itulah mestinya harus Anda kuasai teknologi ini untuk dipanennya, diambil. Ini adalah instalasi penerima, instalasi di atas, di capture-nya untuk menangkap, yang bisa diarah-arahkan sesuai dengan orientasi yang tepat begitu ya dalam kondisi tertentu. Nah, ini Anda bisa lihat. Ini adalah yang di outletnya bisa dalam bentuk shaft ya. Kalau tadi tube, kalau ini shaft, jadi dikonstruksikan di dalam bangunannya secara struktural ada shaft-nya begitu ya, dalam tanda petik ya, tidak harus struktural konstruksi. Kemudian dengan pemilihan material yang tentu saja sesuai spek yang menjamin terpeliharanya intensitas cahaya, kemudian diarahkan seperti ini, Anda lihat titik. Sehingga ini dia menjadi penerangan alamiah, walaupun dia tidak menerima dari jendela karena sesuatu dan lain hal, tapi dia bisa menangkap dari shaft yang dibuat di dalam rumah itu. Nah, ini real, ini dibuat, ini contohnya ini. Ini dari shaft ini. Dipasang di sini. Nah, ini adalah contoh yang lain lagi, yaitu shaft cahaya, tentu saja dengan konstruksi dan material yang khusus. Yang ini bisa menyelesaikan masalah-masalah misalnya apartemen atau rumah susun
ya yang harus alamiah semua, tapi rumah susunnya mungkin karena sesuatu dan lain hal mungkin tidak memungkinkan jendela untuk mendapatkan atau menangkap bola langit, atau itu di subway, di basement, ya, maka tetap memungkinkan dengan pemasangan teknologi. Nah, contoh yang lain lagi adalah dengan strategi dinding dan atap tembus cahaya. Nah, itu yang nanti kita lihat lagi. Nah, ini contohnya, misalnya dipasang ya louver yang khusus, kemudian dipantul-pantulkan sehingga kemudian nanti orang yang ada di sini akan mendapatkannya. Ini Anda bisa lihat, kalau di basement pun bisa tetap dengan teknologi khusus. Dan ini sangat arsitektural, bagaimana Anda mendesain detailnya sehingga cahaya dari bola langit tertangkap, kemudian ini dibuat pantulan-pantulan yang arahnya membuat cahaya ini bisa masuk ke dalam basement. Ya, tidak menjadi masalah lagi. Nah, oleh sebab itu Anda harus menguasai teknologi-teknologi yang sudah berkembang dengan mengupdate dan banyak menonton presiden-presiden teknologi terkini. Sehingga Anda punya banyak vocabulary penyelesaian masalah dengan teknologi-teknologi yang sudah diaplikasikan di lapangan. Ini Anda bisa lihat betapa penyelesaian masalah itu menjadi sangat kreatif karena Anda menguasai prinsip dan teorinya dan mengenali aspek fisikanya. Jadi kalau Anda mengenali betul ilmunya, pasti Anda akan menghasilkan inovasi-inovasi yang kreatif, ya, tidak monoton, ya, atau tidak hanya itu saja dan seterusnya. Anda bisa berinovasi yang mungkin di dalam dunia praktek belum dilakukan, tapi secara teori sebenarnya Anda tahu bahwa itu bisa. Dan seterusnya. Anda bisa lihat. Ini contoh membuat skylight, ya, seperti itu. Ini Anda lihat, ini skylight. Ini mendapat award nih bangunan. Ya, diatur, ya. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan, dan nanti Anda bisa mengeksplor lebih jauh lagi dengan melihat karya-karya terkini, ya, sehingga Anda terupdate dengan teknologi terkini. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.